Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini, mengajar di SMA Negeri 4 Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2003 di Universitas Siliwangi. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu akan memberikan bernegara dulu ya untuk bagian kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, boleh? Boleh. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah
jasa non perbankan, ya. Di mana materi ini akan Ibu sampaikan dengan model pembelajaran PBL. Pelajaran PBL ini adalah problem based learning. Di sini Ibu mengajak kalian untuk berpikir secara kritis, ya. Anak-anak ini bisa kreatif, inovatif dalam berpikir, ya. Nah, kira-kira Ibu akan menanyakan dulu dari tadi kita memberikan kegiatan pembelajaran. Kemarin siapa yang tahu kita belajar materi tentang apa? Silakan, siapa yang tahu? Saya Bu, Silakan Casey. perbankan dan industri keuangan non-bank. Apa yang kamu ketahui tentang perbankan? Ada yang tahu kah? Ya, Adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Berarti bank adalah lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Oke, terima kasih, jawabannya baik sekali. Bilkis, Casey, ya, sudah mengingat untuk materi tersebut. Sekarang Ibu ingin bertanya, kalau seandainya anak-anak ibu ini, apakah semuanya sudah mempunyai buku tabungan atau menabung di bank? Belum. Yang lain? Ada? Ada yang sudah ada? Berarti ada yang ada dan ada yang belum mempunyai buku tabungan. Terus Ibu mau nanya nih, kalau yang belum ya, kalau misalnya kita mempunyai uang yang banyak, kira-kira anak Ibu ingin menabung di bank atau ingin menabung di rumah? Tahu alasannya kenapa? Lebih apa? Lebih pintar. Ada lagi yang tahu? Agar terjaga. Terjaga keamanannya. Ada lagi? Apa sih yang kita pelajari manfaatnya untuk menabung di bank? Siapa yang tahu? Jihan? Marino? Ayu? Ivy? Ada yang tahu? Apa manfaat kita belajar menabung di bank? Selain dari tingkat keamanannya, ada yang tahu? Kita ulang lagi bahwa kita mendapatkan tingkat bunga dari menabung di bank. Oke, berarti yang sebelumnya perlu dikaji ulang lagi ya anak-anak ya. Nah, Ibu akan sebelum masuk materi ya, kita gimana kalau kita explain dulu? Bisa? Kita peragakan. Ini ya, perhatikan Ibu. Ini adalah Marina. Kita Marina Marijo ya. Ini adalah Marina. Kalau tangan Ibu ke bawah, menari. Kalau ke atas, menari. Bukan menari. Marina menari di atas menara. Ya. Kalau begini, Marijo. Kalau Marina itu senyum, perempuan ya. Kalau Marijo itu gagah ya. Oke, siap? Satu. Oke, silakan berdiri semuanya. Semakin gerakan cepat kamu menyanyikan ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Menara Marijo menari di atas menara. Jadi setelah SDG ini kita mulai masuk ke materi yang akan diberikan kepada kamu, bahwa Ibu akan memberikan perbedaan antara produk perbankan dan produk non perbankan. Silakan anak-anak melihat dari materi yang Ibu sajikan di sini.
apa ini? Gambar apa ini? Laptop. Laptop adalah produk nomor. Selanjutnya ada gambar orang bermain valuta. Ya, kita asing ya. Ini adalah produk bank. Terus ada lagi yang pakai banking adalah produk pintar. Sekarang ada mesin dan uang. Mesin apa itu? Dia berarti ada stok tunai, ya kan? Berarti dia melakukan stok tunai itu adalah produk lanjut, ini terlihat deposit. Apakah ini produk bank juga? Ya. Produk bank juga. Terakhir ini ada seperti mengisi ATM dan tertulis sebelahnya assurance. Ini yang mana yang perbankan dan bukan bank? Yang bukan perbankan adalah assurance, sedangkan perbankan adalah alat menggeser. Oke, anak-anak. Nah, dari materi ini ya, Ibu akan memberikan beberapa tugas kepada anak-anak Ibu ya. Ibu akan memberikan LKPD kepada kamu ya, tapi sebelumnya Ibu bagikan dulu kelompoknya. Kita kelompok ini akan Ibu bagikan 5 sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu berikan kemarin ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan persiapkan kelompoknya ya, dan setiap kelompok mewakili untuk mengambil LKPD yang setelah Ibu siapkan ya. Untuk kelompok 1 silakan mengambil LKPD yang telah disiapkan perwakilan. Kelompok 2 silakan mengambil LKPD. Silakan kelompok 3. Kelompok 4. Dan terakhir kelompok 5. Silakan. Kelompok 5. Silakan anak-anak melihat dari LKPD yang sudah diberikan. Di situ anak-anak mempunyai tugas atau lembar kerja yang berbeda-beda setiap kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3 sampai kelompok 5. Silakan boleh kamu menggunakan handphone yang telah kamu bawa untuk melihat dari mencari informasi tentang media yang akan kamu presentasikan. Di situ LKPD-nya Ibu nanti menunggu hasilnya, yaitu untuk presentasi setiap kelompok. Silakan.
Tunggu ya hasilnya ya. Menyelesaikan LKPD-nya? Sudah ada? Oke. Anak-anak, sebelum kita melakukan presentasi, ada baiknya anak-anak menyimak dulu video yang akan Ibu sampaikan dulu ya. Video tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Silakan disimak video ini. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya. Jenis-jenis lembaga keuangan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan bank. Apa sih lembaga keuangan bank itu? Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Bank memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana. Bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan rumah tangga, dan lain sebagainya, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakannya. Fungsi lembaga keuangan yang pertama di tempat menyimpan uang, yang kedua sebagai pembeli atau penyalur kredit, yang ketiga sebagai perantara dalam pembayaran, dan yang keempat ada mencetak uang. Terdapat 3 macam lembaga keuangan bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang ada di Indonesia. Bank Indonesia memiliki tujuan pokok untuk memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah yang meliputi kestabilan nilai uang terhadap barang maupun jasa yang diukur dengan inflasi, serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi sebuah bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan. Dana yang ada di masyarakat dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sini bank berperan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghubungkan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito menjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang fungsi dasarnya
sebagai pengumpul dan penyalur dana yang digunakan untuk menunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal. Lembaga keuangan non-bank tidak melakukan penghimpunan dana langsung dari masyarakat seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Jadi LKBB tidak menghimpun dalam bentuk simpanan seperti tabungan dan deposito, melainkan dengan mengeluarkan surat-surat berharga. LKBB juga dapat memberikan pinjaman atau kredit bagi masyarakat sebagai individu, perusahaan swasta, maupun perusahaan pemerintah. Pemberian pinjaman ini berbentuk modal yang dapat dikelola lagi sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat menjadi lebih baik. Fungsi lembaga keuangan non-bank yang pertama adalah menghimpun dana, yang kedua memberi kredit, yang ketiga menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank yang pertama ada pasar modal, pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana atau emiten dengan penanam modal atau investor. Contohnya saham dan obligasi dalam jangka panjang. Yang kedua ada pasar uang, pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana dalam jangka pendek. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Yang keempat ada perusahaan pegadaian, lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Yang kelima ada perusahaan sewa guna usaha atau leasing, pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan nasabahnya. Yang keenam ada perusahaan asuransi, perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan yang usahanya merupakan kegiatan menanggung risiko yang dikaitkan dengan keuangan antara polis yang harus dibayarkan dan klaim yang diterimanya. Yang ketujuh ada perusahaan agen piutang atau factoring, perusahaan yang usahanya mengambil alih pembiayaan kredit suatu perusahaan dengan cara membeli kredit bermasalah perusahaan lain atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkan dalam bentuk fee. Yang kedelapan ada perusahaan modal ventura, pembiayaan oleh perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi tanpa jaminan. Yang kesembilan ada dana pensiun, kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan, pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Yang kesepuluh ada perusahaan pembiayaan kartu plastik atau kartu kredit sebagai pengganti uang tunai yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan. Berapa yang kira-kira yang akan menampilkan hasil presentasinya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, selamat pagi. Berdirinya kelompok saya di sini ingin menyampaikan sebuah materi industri keuangan perbankan yang sudah disusun berbentuk PPT. Saya Adi Nindestita sebagai moderator, Desti sebagai notulen, Iqbal, Mardianto dan Anda sebagai penyandang materi. Kepada saudara Iqbal, saya persilakan. Saya di sini ingin menyampaikan materi yang kami susun, yaitu industri keuangan perbankan. Apa itu perbankan? Perbankan sebagai IJK atau industri jasa keuangan adalah bertugas untuk mengelola keuangan dan melaksanakan kegiatan usahanya. Di sini juga ada fungsi perbankan yang menurut Ismail dalam manajemen perbankan adalah bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat,
dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Di sini juga ada jenis-jenis perbankan. Dari ribuan banyaknya bank yang tersebar di seluruh dunia, bank-bank tersebut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral atau juga disebut dengan Bank Indonesia, dan bank umum atau bank konvensional, dan juga bank perkreditan rakyat. Di slide terakhir ini saya menaruh perbankan dan bank. Apa perbedaannya? Perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melakukan usahanya. Sedangkan bank itu sendiri hanya mencakup aspek kelembagaan. Pada beberapa buku perbankan terdapat beberapa pengertian ataupun definisi perbankan. Jadi, apakah teman-teman di sini sudah mengerti apa itu perbedaan perbankan dan bank? Jadi di sini saya mengakhiri materi saya dan saya memberikannya kepada moderator. Terima kasih Iqbal. Dari penyampaian materi tadi, apakah ada pertanyaan? Siap, izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Patria dari kelompok 1, izin bertanya. Mengapa bank memerlukan sumber dana dari lembaga lain? Ya, saya ingin menjawab. Karena dalam menjalankan fungsinya, bank membutuhkan sumber dana. Sumber dana sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan bank untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan ekonomi. Apakah sudah mengerti, saudara Reno? Ya, sudah. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, tidak. Cukup. Semoga jawaban tadi dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Dan tentu kita semua berharap agar kita bisa berpikir lebih kritis dan lebih baik lagi untuk memilih kualitas bank. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak kelompok 1 ya, sudah memberikan presentasi yang bagus ya, di mana menampilkan dari jenis-jenis bank yang ada, terus perbedaan antara bank dan perbankan. Medianya juga bagus, kampanye juga menarik ya, jadi semangatnya untuk tugas yang berikutnya. Ya, silakan siapa lagi yang bisa memberikan tugas yang selesai untuk dipersilakan. Kelompok berapa? Silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Martini sebagai pembina materi pelajaran ekonomi pada hari ini, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan dan menyampaikan hasil dari PPT yang telah kami buat dan
telah kami rancang yang berjudul tentang industri keuangan non-bank. Saya sendiri, Alicia Putriani, sebagai moderator, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Nabila dan dilanjutkan kepada Adi, dan notulen adalah Bilkis. Kepada narasumber, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa himpunan, aktivitas keuangan, dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Tujuan pendiriannya yaitu untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan fungsi lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga, memberikan layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal, memberikan permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha, menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintahan agar mendapatkan kelancaran permodalan, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional, memperluas sumber pendanaan di usaha di sektor swasta. Jenis-jenis industri keuangan non-bank. Pertama, perusahaan asuransi. Kedua, pegadaian, koperasi simpan pinjam, pasar modal, perusahaan modal ventura, perusahaan dana pensiun, pasar uang, perusahaan sewa guna usaha dan leasing atau leasing, finansial teknologi, fintech, perusahaan anjang tukang. Bagaimana cara lembaga non-bank mencari keuntungan? Keuntungan lembaga keuangan non-bank diperoleh dari hasil investasi dalam bentuk pinjaman pada nasabah, selisih dana yang dihimpun dari nasabah dan diinvestasikan, serta biaya-biaya administrasi atas jasa keuangan yang ditawarkan. Terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada narasumber telah menyampaikan materi. Dari penyampaian materi yang telah disampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Siap, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, saya Jamali Sandian, ingin bertanya, mengapa di setiap negara harus memiliki lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan akan dijawab oleh Adi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Lembaga keuangan, baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Apakah jawaban dari Adi dapat diterima? Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah disampaikan
disampaikan dari kelompok 2 ya, presentasinya sangat bagus. Media pembelajarannya memakai Canva dalam PPT-nya luar biasa ya, sangat bagus sekali dan penyampaian juga bagus ya. Dari pembelajaran ini anak-anak, hari ini anak-anak ya, Ibu ingin kalian bisa menyimpulkan antara materi perbankan dan moneter. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari materi ini? Silakan. Isi. Kesimpulan dari bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam penopang pembangunan ekonomi nasional. Salah satu peran nyata bank memiliki salah satu peran itu yaitu adalah saluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan usaha melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank memiliki salah satu peran sebagai penghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga untuk disalurkan kepada masyarakat. Saluran dana tersebut digunakan untuk membiayakan investasi di berbagai perusahaan sehingga nantinya taraf hidup masyarakat bisa lebih meningkat. Terima kasih, kesimpulan yang sangat baik sekali. Terima kasih Kenny, tolong beri lapisan. Terima kasih anak-anak. Mungkin untuk sementara ini kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini ya. Tapi sebelum Ibu mengakhiri ini, Ibu ingin menanyakan dulu kepada anak-anak, apakah hari ini sudah menerima materi dengan senang? Media yang sudah kita pakai hari ini, kita menggunakan pembelajaran PBL untuk anak-anak supaya berpikir kreatif, inovatif ya, berpikir kritis. Terima kasih juga anak-anak sudah menggunakan laptop, sudah menggunakan handphone dan infocusnya. Oke anak-anak, senang, semangat hari ini ya. Alhamdulillah ya, semangat. Untuk berikutnya nanti kita akan menyampaikan materi yaitu masih berkelanjutan tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK itu akan mengawasi perbankan dan non perbankan. Inilah dulu materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu untuk mengikuti materi ini. Dan silakan Ketua Kelas untuk memberikan permintaan doa. Baiklah teman-teman, kita telah di ujung pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita berdoa semoga pembelajaran kita bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Dengan hari ini, materi ini, Ibu tetap berharap anak-anak mencari informasi terbaru ya, dan mendapatkan data-data terbaru nanti di next pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri.